Itu seorang suami bisa depresi, akhirnya marah terus kalau pulang ke rumah karena stres. Di rumah kerjaan nggak kelar-kelar, ya di luar pekerjaan nggak dapat-dapat, belum lagi dibohongi sama teman dan sebagainya. Di luar tak saja istrinya keluar taringnya, wah tolak pinggang segala macam, ya stres. Dia depresi karena suami istrinya semacam itu. Dan istri itu karena ngelihat suaminya begitu juga mulai banyak menuntut tuh, jadikan mental kita beban juga. Karena seolah-olah kerjaan kita pikul sendiri. Maka jangan sampai naudzubillah di rumah tangga kita menjadikan pasangan kita itu menjadi orang yang tertekan. Ini tertekan. Ada seorang suami tertekan dengan istrinya. Dari tuntutan, dengan bermacam-macam perilaku. Sehingga seorang suami kadang sudah tidak mampu lagi membahas di rumah tangganya. Kalau dibahas pun pasti ramai. Jadi seorang istri yang tidak peduli, tidak menjaga perasaan suami. Ada juga seorang suami yang menjadikan istrinya tertekan. Berarti ini bukan hidup sehat itu. Hidup rumah tangga kan harus saling memberi kesenangan, meringankan beban pasangan. Kenapa kok hidup kita menjadi membebani pasangan kita? Coba dikoreksi. Meringankan beban kan bukan harus kita ikut dengan fisik kita bekerja. Seorang suami kalau memang ternyata, mohon maaf, tidak terlalu bisa membantu istrinya karena dia bekerja dan sibuk dan sebagainya, kemudian tidak bisa merawat anaknya di rumah, akan tapi kan bisa meringankan beban istrinya dengan kata maaf, lembut kata dan seterusnya. Dibesarkan hati sang istri, wah istriku terima kasih Masya Allah, kau telah merawat 4 anakku ya Allah. Sudah begitu aku bekerja di luar pun belum bisa dapat apa-apa. Dan suami itu yang mencari rezeki juga kesusahan, kemudian di rumah mikir anak dan sebagainya, itu juga potensi untuk depresi juga. Maka seorang istri di rumah pun jangan berkata, dari kemarin begitu saja gajinya nggak naik-naik, kebutuhan naik, listrik naik, gula naik, kopi naik, kemudian akan tapi hendaknya kita bisa saling menguatkan hati, sayang. Kalau memang rezeki kalau belum jatah kita, tentu memang belum sampai kepada kita. Suamiku yang penting sudah berusaha cukup bagiku. Adapun kekurangannya yuk kita sempurnakan bersama. Mestinya makan 3 kali, saya akan coba makan 2 kali. Saya akan coba olah sebaik-baiknya. Abang nggak boleh sedih sayang ya, abang nggak boleh marah. Abang nggak boleh gelisah. Jadi dikuatkan hatinya. Seorang suami menguatkan hati sang istri. Itu adalah makna yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga. Itu seorang suami bisa depresi, akhirnya marah terus kalau pulang ke rumah karena stres. Di rumah kerjaan nggak kelar-kelar, ya di luar pekerjaan nggak dapat-dapat, belum lagi dibohongi sama teman dan sebagainya. Di luar tak saja istrinya keluar taringnya, wah tolak pinggang segala macam, ya stres. Dia depresi karena suami istrinya semacam itu. Dan istri itu karena ngelihat suaminya begitu juga mulai banyak menuntut tuh, jadikan mental kita beban juga. Karena seolah-olah kerjaan kita pikul sendiri, apalagi apa makan. Suami tidak punya nafkah, padahal bukan suami tidak cari uang. Suami belum bisa menafkahi dengan maksimal. Akhirnya sang istri tabungannya jebol, ngerawat anak dan sebagainya. Itu semakin marah. Akhirnya membuat mentalnya berubah. Di saat mulai berubah, dia sudah nggak bisa menahan emosinya yang semula biasa saja dia tidak akan marah. Hari itu mulai naik volumenya, emosinya mulai naik. Ketemu suami yang juga kebetulan keadaannya seperti itu, sudah kerjaan nggak beres di rumah, istrinya nuntut terus, keluar taring, ngomongnya kasar lagi, dia naik. Terjadilah permusuhan, berantem. Ini berantem ini juga menekan lagi mental lebih kuat lagi. Terus, jadi ini akan menjadikan semuanya serba tidak enak. Akhirnya pas suami pulang tidak ada hiburannya di rumah. Semakin stres dia. Istri juga demikian. Sehingga ngelihat suaminya enak, lihat semuanya, akhirnya apa ngelihat anaknya, anak suami, dicekik. Naudzubillah. Loh, itu kan permasalahannya nggak serta-merta. Maka dari itu wahai hamba Allah, pastikan hidupmu itu indah. Jika ada kekurangan pada pasanganmu, mestinya tanda. Jadi gini, kuatkan hatinya agar dia tidak berkecil hati. Nggak apa-apa sayang, kalau belum cukup nafkah, memang belum. Yang penting kan abang sudah berusaha di hadapan Allah, tidak dosa kok.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.